Ya, kembali berjumpa dengan saya 6 menit ke depan. Kita hari ini berbicara tentang kebutuhan manusia akan makanan ya. Ada dua kebutuhan manusia akan makanan. Yang pertama makanan jasmani, yang kedua adalah makanan rohani. Saudara, makanan jasmani ini saudara itu sangat perlu, oleh sebab itu Tuhan menciptakan makanan untuk manusia. Nah, saudara, makanan jasmani ini sangat dibutuhkan ya, yang memiliki nutrisi yang baik. Ya, itu gunanya untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh manusia sehingga tubuh manusia tetap sehat dan dapat beraktivitas, dapat bekerja. Nah, Tuhan pun berbicara mengenai yang namanya makanan jasmani. Ketika Tuhan juga menciptakan biji-bijian ya, tumbuhan untuk dimakan manusia. Dan juga kita bisa lihat di cerita dalam Alkitab, di kitab raja-raja maksud saya saudara ya. Waktu itu Elia saudara, ya setelah dia mengadakan pertandingan dengan 450 nabi Baal, dan dia bisa membunuh 400 nabi Baal karena dia bisa membuktikan bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang disembah oleh orang Israel. Nah, sehingga Nabi Baal 450 itu disembelih. Nah, kemudian ketika didengar oleh Ahab, Raja Israel, dan dilaporkan kepada istrinya Isabel, Isabel mengancam Elia. Elia ketakutan, sehingga dia lari. Jauh sekali dia lari dan bujangnya ditinggalnya. Ketika dia tertidur, malaikat Tuhan membangun. Malaikat Tuhan bilang, bangun, makan, makan. Kemudian yang kedua kali, setelah makan dia tidur lagi. Dan malaikat Tuhan bangunkan lagi. Ayo makan, karena perjalananmu cukup jauh. Dan dia lihat ada roti dan ada air dekatnya, dan dia makan. Dan selama 40 hari dia berjalan, dia kuat. Juga Paulus ketika kapal mereka mengalami badai, hantaman badai, dia ajak makan ya orang-orang di kapal itu yang lebih dari 200 orang, sehingga mereka makan. Nah, jadi namanya makanan jasmani itu penting. Nah, cuma sayangnya manusia ya, kalau dia tidak memikirkan juga makanan rohani, ini juga menjadi masalah bagi kehidupan rohaninya, saudara. Ya, apa itu makanan rohani? Nah, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya. Kemudian dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dari mana Tuhan Yesus tahu kehendak Bapaknya? Yaitu ketika Allah Bapa itu berfirman kepadanya untuk dia lakukan. Nah, ketika Allah Bapa berfirman, itulah firman Allah ya. Itulah firman Tuhan, sehingga makanan rohani itu adalah firman Tuhan, saudara. Jikalau kita ini kurang ya mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, jikalau kita tidak membaca Alkitab, saudara, maka tubuh rohani kita itu adalah manusia sejati kita, itu akan menjadi lemah, menjadi kurus dan sakit-sakitan. Oleh sebab itu kita mudah jatuh dalam dosa, mudah tergoda. Kita menghadapi tantangan iman itu tidak kuat, kita jadi lemah ya. Kita mudah ketakutan, kita mudah khawatir, kita mudah gentar, takut, kita mudah galau ya. Mudah sekali yang namanya terintimidasi, kita rapuh. Roh kita rapuh karena roh kita kurang makanan. Ya, kurang menyerap firman Tuhan. Ya, kurang duduk di kaki Tuhan, di hadirat Tuhan untuk mendengar tuntunan Roh Kudus. Jadi kita mengalami yang namanya lemah. Sebab itu seringkali hamba-hamba Tuhan menyerahkan, ayo masuk hadirat Tuhan, ayo berdoa, ayo cari wajah Tuhan, ayo ibadah, ayo menyembah Tuhan. Itu gunanya apa, saudara? Supaya roh kita ini menikmati yang namanya persekutuan dengan Tuhan dan bisa mendengarkan tuntunan Roh Kudus dalam hati kita. Itu juga adalah makanan, ya, makanan rohani yang sangat dibutuhkan oleh manusia roh kita, aslinya kita, ya. Karena kalau tubuh jasmani kita ini mati, ya tidak berguna lagi, ya kembali ke tanah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi saudara, roh kita itu menghadap Tuhan. Roh kita itu memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah,
selama kita hidup di dunia, ya Tuhan sudah menyediakan bagi kita makanan rohani supaya nanti juga ketika kita sampai menghadap Tuhan itu roh kita tetap kuat. Paulus berkata, ya tubuh jasmaninya ini semakin lemah, semakin tidak berdaya, ya, tetapi manusia rohnya, tubuh rohnya tuh semakin kuat. Kenapa Paulus bisa berkata begitu? Karena dia selalu baca firman Tuhan, ya. Dia selalu merenungkan firman Tuhan dan dia selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan dia mendengar tuntunan Roh Kudus. Nah, saudara, saat itulah roh kita dikuatkan. Saat itulah roh kita makan makanan apa yang menjadi kebutuhan roh kita itu, roh manusia itu. Nah, saudara, ingat ya, kita butuh makanan jasmani, kita juga butuh makanan rohani. Jadi, mari kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah yang semuanya itu merupakan makanan rohani, masuk hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di hadirat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kiranya ini bermanfaat untuk menguatkan roh kita, iman kita, dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.